البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih di kitab Thalaq, kita meneruskan bab al-li'an. Setelah sebelumnya tentang ila wal dhihar wal kafarah. Berikutnya hadis nomor 1093. Ya, sebutkan sebelumnya al-li'an itu dari la'n, dari lafaz laknat. Dan laknat itu adalah ator secara bahasa adalah mengusir, wal ibad dan jauh. Adapun secara syariat disebutkan al-li'an itu adalah syahadat al-mu'akadat, yakni syahadat, persaksian yang kuat antara dua orang suami istri. Disebutkan bahwa suami ini melihat istrinya dalam keadaan berzina, tetapi tidak ada saksi. Ya, maka kemudian bagaimana? Maka suami ini dia mengucapkan saksi 4 kali bahwa istrinya telah berzina. Ya, demikian. Kemudian untuk istri juga untuk bersaksi dia 4 kali juga, ya, bahwa dia tidak melakukannya. Ya, dia juga bersaksi bahwa istri ini tidak melakukannya. Ini lebih lengkap lagi yang akan disebutkan di sini. Hadis nomor 1093. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, salah fulan, ada seseorang bertanya, yang disebutkan oleh Imam As-San'ani, yaitu Uwaimir al-Ajlani. Ini sahabat ini dia bertanya kepada Nabi. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita, bagaimana pendapatmu? An lau wajada ahaduna, kalau salah seorang dari kami mendapati imra'atahu, istrinya, ala fahisyah, melakukan perzinahan. Kaifa yasna, bagaimana dia berbuat? Yani bagaimana kalau ada seorang suami melihat istrinya dalam keadaan berzina, terus tidak ada saksi di situ. Karena nanti berkaitan apa kalau dibiarkan? Nanti anaknya bukan anak dari dia. Nanti berkaitan dengan warisan dan sebagainya. Bagaimana itu bukan anak dia, kemudian mendapatkan warisan dari diri dia, atau semisal itu. Intakalama takalama bi amrin azim, kalau dia berbicara dengan sesuatu yang besar. Ini bisa dikatakan menuduh perzinahan. Wa in sakata, kalau dia diam, ya, sakata ala misli dzalik, maka dia diam terhadap sesuatu yang seperti itu juga, mendiamkan suatu kemungkaran. Falam yujibu, maka Nabi tidak menjawabnya. Ya, demikian. Ini perkara yang berat. Ya, kalau dia berbicara sesuatu yang besar, ini seakan-akan menuduh istrinya berzina, tidak ada bukti 4 orang. Kalau selain suami istri, maka ditegakkan di situ apa? Kalau dia menuduh 80 kali cambukan. Ya, demikian. Kalau kemudian memang ada saksinya 4 maka dirajam. Ya, demikian. Falamma kana ba'da dzalika atahu, maka setelah itu beberapa saat kemudian atahu, Nabi mendatangi dia. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, innalladzi sa'altuka anhu, sungguhnya yang engkau bertanya kepadaku tentangnya, qad ubtulitu bihi, aku telah dicoba dengannya. Ya, ini sulit bagiku untuk memberikan jawaban. Fa anzalallahu al-ayat fi surat An-Nur, maka Allah turunkan ayat-ayat di surat An-Nur. Insyaallah disebutkan di situ di awal-awal surat Nur. Kemudian ya disebutkan di situ wal khamisatu anna waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna lanatullahi alaihi in kana minal kadhibin ila akhirih itu. Fatalahuna alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut kepada dia, kepada Uwaimir al-Ajlani ini. Ya, sebutkan ada juga kejadian selain dia ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'adahu, Nabi memberikan mauidhah nasihat kepada dia. Wa dzakarahu, dan mengingatkan dia. Wa akhbarahu, dan mengabari dia, anna adzabad dunya, sesungguhnya siksaan dunia itu ahwanu min adzabil akhirah, lebih ringan daripada siksaan akhirat. Yani kalau dia berdusta, ya, maka nanti di akhirat lebih mengerikan lagi siksaannya. Diingatkan, hati-hati kamu mengucapkan kalimat ini. Walaupun disebutkan nanti ya
tentang hukum li'an ini, melaknat ini bisa wajib juga. Ya, bisa wajib juga. Laknat ini wajib juga. Kenapa? Karena tadi kalau kemudian dia tidak melakukan mula'anah seperti ini, maka apa? Nanti nasabnya kepada dia padahal bukan anak dia. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib laknat di beberapa tempat. Qala, maka dia mengatakan, Uwaimir mengatakan, la, tidak. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang mengutus kamu dengan kebenaran, demi Allah. Maka dzabtu alaiha, aku tidak berdusta atasnya. Tumadahan Nabi SAW, kemudian Nabi memanggil istrinya. Istrinya dipanggil juga. Wa wa'adha, demikian juga diperingatkan dia, diberikan mauidhah. Kadzalik demikian juga, ya. Karena kalau yang benar-benar berzina, maka untuk apa? Untuk mengaku, kan demikian. Siksaan di dunia lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Qalatlah, dia mengatakan tidak. Waladzi ba'atsaka bil haq, demi yang mengutus kamu dengan kebenaran, demi Allah. Ya, innahu lakadzib, sungguh dia dusta. Ya, serba berat, ya. Mungkin enggak keduanya benar? Tidak mungkin. Mesti salah satunya adalah ya berdusta. Sebagaimana tidak mungkin bertemu bena naqidain, bertemu dua sesuatu yang bertentangan. Satu orang di waktu yang sama dia bergerak, demikian juga diam, tidak mungkin. Fabada birojul, maka Nabi mengawali dengan laki-laki ini, suaminya dulu. Fasyahida arba syahadat, kemudian dia bersaksi dengan 4 kali persaksian. Tsumma sanna bil mar'ah, kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu kepada istrinya. Tsumma faraqa bainahuma, kemudian dipisahkan keduanya. Yani berpisah selama-lamanya, tidak bisa bertemu keduanya itu. Tidak ada rujuk dan sebagainya. Rawahu Muslim. Hadis ini semua dari Imam Muslim. Berikutnya hadis nomor 1094. Wa anhu, masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Ana rajulan qala, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inaini, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada dua orang yang saling melaknat. Ya. Hisabukum 'ala Allah. Hisab kalian berdua adalah atas Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghisab. Ahadukuma kadhibun, salah seorang dari kalian berdua adalah dusta. La sabila laka 'alaiha, tidak ada jalan bagimu atasnya. Ya, ini harus berpisah, tidak bisa bertemu lagi. Qala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah. Yani laki-laki ini mengatakan, mali, hartaku bagaimana? Yani mahar yang aku sudah berikan. Faqala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, in kunta sodaqta 'alaiha, kalau engkau telah yani sodaqta 'alaiha, yani engkau memberikan mahar kepada dia, ya, bahwa bima istahlalta min farjiha. Yani kalau engkau benar, sodaq dari sini benar-benar engkau, jadi benar-benar engkau benar, ya, perkataanmu, sumpahmu itu benar-benar bahwa istrimu itu berzina. Ini mana in kunta sodaqta 'alaiha. Yani kalau engkau benar-benar dalam ucapanmu itu, maka maharmu ini, jadi mali tadi adalah mahar. Adapun sodaqta di sini adalah kamu jujur. Fa huwa bima istahlalta min farjiha, maka uangmu itu atau maharmu itu adalah dengan apa yang kamu telah menghalalkan dari kemaluannya. Ya, itu sebagai apa? Ganti dari engkau mendatangi dia. Wa in kunta kadzabta, kalau engkau berdusta 'alaiha atasnya, jadi kamu dusta tadi mengatakan istrimu itu berzina. Fadzaka abadulaka minha, maka itu lebih jauh bagimu atasnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini termasuk dasar dari permasalahan mula'anah, saling melaknat. Demikian juga nanti masih ada hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kemudian di dalam permasalahan mula'anah ini dalilnya adalah jelas dalam Al-Qur'an, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka itu, yakni berzina, ya. Walam yakul lahum syuhada illa anfusum, tidak ada bagi mereka itu saksi kecuali diri mereka saja. Ya, demikian juga hadis Abdullah bin Umar, demikian juga ijma, ini dalil mula'anah. Maka disebutkan apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, ya. Insyaallah sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.